Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan juga nikmat kesehatan. Semoga kenikmatan ini selalu dilimpahkan oleh kita semua, selalu dan selalu. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar kenikmatan ini tidak akan dilepas dari kita. Tentu bersyukur dalam artian selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat yang telah berjuang untuk Islam hingga saat ini kita bisa merasakan Islam dengan indah, merasakan Islam yang dimana ketika kita beribadah kita tidak dipersulit, berbeda dengan masa-masa dulu ketika di awal-awal perjuangan Islam untuk beribadah saja bisa menyakitkan sekali. Pada materi kali ini akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengenal teks eksposisi dan juga telah menganalisis struktur teks eksposisi. Maka kali ini kita akan membahas kebahasan teks eksposisi. Afwan, ana lupa. Sebelumnya kita juga telah menganalisis kebahasan dari teks eksposisi. Jadi bagian pertama kemarin itu yang minggu lalu itu adalah kebahasan teks eksposisi bagian pertama. Ini adalah kebahasan teks eksposisi di bagian kedua. Nah, di dalam teks eksposisi sendiri itu tidak jauh-jauh dari kalimat yang sifatnya persuasif atau mengajak, tidak mengajak tapi mengaruhi. Ya, memengaruhi dengan mengajak hampir sama. Dia adalah unsur yang berbeda tapi sama. Seperti buah apel yang matang dan buah apel yang mentah. Jadi sama-sama apel tapi memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Hanya warna dan rasa saja mungkin. Bentuknya tetap apel begitu. Begitu pula dengan mengajak dan memengaruhi. Jadi sifat teks eksposisi itu sifatnya memengaruhi, membujuk. Meskipun terkadang ada juga yang secara tersurat memberikan ajakan, tapi jarang. Biasanya di teks eksposisi bujukan dan pengaruhnya itu, cara mempengaruhinya di dalam teks eksposisi itu secara tersirat, tidak langsung diajak ayo gitu, tapi melalui paragraf-paragraf kita terpengaruh kemudian melakukannya. Biasanya secara umum, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya ajakan-ajakan yang sifatnya
tersurat secara langsung. Ayo, hendaklah, sebaiknya, diharapkan gitu. Nah, di sini kebahasaannya ada yang karena dia mengajak, membujuk, maka ada yang namanya kebahasaan persuasif. Menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu dapat diartikan sebagai ajakan atau bujukan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan kemungkinan baik yang menjanjikan. Dapat dipahami ya? Jadi kata persuasif diartikan di sini dia membujuk, mengajak, tapi harus ada alasannya. Sehingga alasan tersebut membuat orang tadi yakin dan kemudian terdapat kemungkinan-kemungkinan baik bagi yang hendak melakukannya, begitu. Ada orang diajak melaksanakan sholat, tapi karena alasan mengajaknya kurang tepat, orang nggak mau sholat. Meskipun sudah ada diberikan kemungkinan baik yang menjanjikan, tapi karena alasannya kurang kuat, orang nggak mau sholat. Walaupun sudah diajak sholat. Nanti kalau kamu sholat, kamu masuk surga loh. Allah janjikan surga untuk kamu. Tapi karena alasannya nggak kuat, orang tersebut tidak melaksanakan sholat juga. Maka alasan ini adalah poin penting dalam memersuasi, membujuk, mengajak orang. Ya. Kalau antum berdagang, melakukan persuasi ini juga komponen penting agar orang mau beli produk antum. Kalau alasannya nggak kuat, capek bujuknya, orang nggak mau beli. Makanya harus jelas. Nah, inilah dia fungsi kata persuasif. Contohnya di sini, ayo, mari, ayo kita sholat sama-sama. Jadi biar masuk surga sama-sama. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebelumnya harus ada alasan yang kuat. Kenapa kita harus sholat? Gitu. Mari, gitu. Mari kita jaga lingkungan. Tapi yang ngomong nggak menjaga lingkungan, ya orang pun nggak mau melakukannya, gitu. Marilah kita jaga lingkungan. Oh, memang dia memang menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Jadi sungai-sungai pun bersih. Coba kita lihat di negara Belanda. Ya kita ngelihatnya gimana? Nggak pernah terlihat. Harus ada contoh kasusnya. Kalau memang mau menyampaikannya bisa dengan gambar. Itulah teks eksposisi. Lihat di negara Belanda, sungainya bersih, nyaman, tentram, enak orang hidup. Nggak ada namanya sampah-sampah berserakan, bertebaran kayak di lingkungan kita misalnya begitu. Boleh, tapi dikasihkan contoh kasusnya. Kemudian kata persuasif yang lainnya ada kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus, serta yang lainnya yang sifatnya memersuasi. Mari kita lihat teksnya. Teksnya adalah teks yang sama di minggu lalu. Kita lihat kalimat-kalimat memersuasi. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. Biasanya memersuasi itu hampir di akhir ya. Ini masih alasan-alasan. Kita lihat di sini.
Nah, ini ada ya. Kita ambil satu. Hendaknya gitu ya. Lalu usaha-usaha begitu ya. Ini dia ya. Kata hendaknya ini hendaknya. Lalu usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Akan tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Ya, ini kita mengajak ya. Hendaknya kita diajak di sini. Kemudian ada lagi ya, ajakan yang tersurat, yang jelas, yang tersurat ada di sini. Hanya di sini ya, hendaknya bukan dipahami sebagai. Biasanya memang di akhir ya. Memang biasanya di akhir kalau yang ajakan sifatnya tersurat. Tapi kalau ajakan yang sifatnya tersirat itu banyak ya. Ini kerusakan lingkungan hidup efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialami hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikesan. Namun perlu diingat bahwa tidaklah cukup. Nah, perlu diingat ini juga termasuk yang apa ya, yang tersurat ya. Perlu diingat. Jadi kita perlu mengingatnya. Jadi memang itu menjadi ajakan gitu ya. Kenyataan tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Nah, ini adalah contoh dari kebahasan dari teks yang sifat kata persuasif ya. Kebahasan dari kata persuasif. Toib. Ini adalah contohnya. Contoh dari yang kata persuasif. Ada kata hendaknya ya, hendaklah, hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, ayo, mari. Nah, memang biasanya kata persuasif ini di akhir di dalam sebuah teks eksposisi. Mengapa? Karena yang di teks sebelumnya itu merupakan gagasan dan juga alasan-alasannya, gagasan-gagasannya, kemudian diakhiri dengan mengajak, ayo sama-sama kita gitu. Nah, itu dah kata persuasif. Kemudian kebahasaan berikutnya adalah makna denotasi. Nah, makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu yang bersifat objektif. Disebut juga makna sebenarnya. Jadi maknanya itu sebenarnya. Ombak berkejaran di lautan. Jadi lautannya ini memang betul laut gitu. Memang benar-benar lautan. Ya. Jadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Ombak berkejaran di lautan. Jadi lautan yang disebut lautan itu tadi memang laut begitu. Kemudian misalnya contoh dia sedang makan di meja bundar gitu ya. Berarti mejanya itu memang bundar. Tapi kalau konferensi meja bundar, mejanya belum tentu bundar begitu. Sidang meja hijau, mejanya belum tentu hijau. Jadi menjadi konotasi. Nah, kalau makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Kalau misalnya tangan panjang, berarti tangannya memang panjang. Tapi kalau panjang tangan, berarti orang yang suka mencuri. Kalau tangan panjang itu denotasi, makna yang sebenarnya. Tangan yang panjang, tangannya memang beneran panjang, berarti itu denotasi. Tapi kalau tangan panjang itu yang orang mencuri, maka maknanya itu konotasi. Jadi makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dan
makna konotasi, makna yang memiliki tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang, disebut juga makna bukan sebenarnya atau bukan makna yang sebenarnya. Kalau yang tadi misalnya ombak berkejaran di lautan, di sini orang-orang itu berkumpul membentuk lautan manusia. Kan tidak ada ya lautan manusia, jadi bukan lautan yang sebenarnya ya, bukan lautan yang manusia. Maksudnya membentuk lautan manusia itu manusia yang banyak sekali, seperti lautan gitu ya, ramai, bukan main ramainya gitu. Atau contoh yang lainnya begini ya, Andi mengecat mejanya, mengecat Andi duduk di depan meja hijau. Andi duduk di depan meja hijau. Kata meja hijau berarti dia duduk di depan meja yang warnanya hijau, begitu ya. Nah, ini denotasi. Maknanya sebenarnya ya mejanya hijau. Nah, kalau yang konotasi maka dapat diartikannya seperti ini. Dapat diartikannya seperti ini. Andi menghadiri, misalnya, menghadiri sidang meja hijau, gitu ya. Atau waduh, tertutup. Mana dia tadi? Nih ya. Nah, di sini tadi ya, anak terkeluarkan tadi ya. Di sini Andi duduk di depan meja hijau, gitu ya. Andi duduk di depan meja hijau, begitu. Nah, ini denotasi ya, maknanya sebenarnya meja hijau itu berarti Andi duduk di depan meja yang warnanya hijau, begitu. Nah, berikutnya Andi sedang mengikuti sidang meja hijau. Andi sedang mengikuti sidang meja hijau. Sidangnya ini, sidang meja hijau, berarti bukan sidang yang ada di meja hijau. Belum tentu mejanya hijau. Jadi yang dimaksudkan Andi sedang mengikuti sidang meja hijau adalah sidang skripsi, misalnya sidang tesis dan lain sebagainya. Atau contoh yang lainnya begini. Joko gitu ya. Joko memiliki tangan yang panjang. Ya, Joko memiliki tangan yang panjang. Berarti tangannya Joko ini panjang begitu. Joko memiliki tangan yang panjang. Nah, kalau di sini si Joko misalnya, konotasi itu tadi denotasi. Joko tangan panjang atau panjang tangan gitu ya.
panjang tangan. Kita lihat makna konotasinya. Kalau makna denotasinya, Joko memiliki tangan yang panjang, berarti tangannya Joko panjang. Tapi kalau misalnya makna konotasi, Joko panjang tangan, berarti bukan tangannya Joko yang panjang, tapi dia itu pencuri. Jadi sudah mudah ya memahami antara makna konotasi dan denotasi. Makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Jadi kalau dicari artinya tetap sama. Meja hijau berarti mejanya memang hijau. Kalau tangannya panjang ya tangannya panjang. Kalau lautan ya memang laut. Kalau danau ya bilang danau begitu. Kemudian ayah dari Jakarta membawa oleh-oleh, berarti maknanya denotasi. Tapi kalau misalnya dibuat konotasi, maka ayah dari Jakarta membawa buah tangan gitu. Buah tangan itu apa ya? Oleh-oleh, bukan tangan keluar buahnya. Nah, makna denotasi dan makna konotasi itu perbedaannya terletak pada makna sebenarnya itu adalah denotasi, dan makna konotasi itu makna yang tidak sebenarnya atau maknanya itu sudah berubah makna. Baik. Nah, selanjutnya kalau di sini di pembangunan dan bencana lingkungan, kemungkinan besar makna konotasi itu tidak ada ya, bisa jadi. Kemungkinan besar tidak ada. Kalau makna denotasi banyak sekali. Nanti dikasih contohnya ya beberapa. Dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Ya, makna denotasi. Karena sebenarnya maknanya itu sebenarnya perubahan iklim global ya, sebenarnya flora fauna gitu ya. Terapkan konsep pembangunan, ya makna sebenarnya itu banyak, makna yang sebenarnya. Yang biasanya yang paling sedikit itu makna yang tidak sebenarnya, itu makna konotasi. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan ya. Makna sebenarnya ya, semuanya rata-rata biasanya teks eksposisi memang makna sebenarnya. Meskipun ada beberapa juga menggunakan makna yang tidak sebenarnya, biasanya eksposisi yang sifatnya benar-benar mengajaknya banget begitu ya. Kayak misalnya di pidato biasanya mereka menggunakan kata-kata yang sifatnya konotasi begitu, menggantikan bahasa yang lainnya agar lebih menarik begitu. Karena di teks pidato kan juga ada teks eksposisinya, di dalamnya ada eksposisinya begitu ya. Taib. Nah, itu teks eksposisi yang kebahasaan konotasi dan denotasi. Konotasi dan denotasi. Taib. Yang terakhir, kebahasan teks eksposisi. Teks eksposisi rata-rata sebuah teks punya yang namanya gagasan. Tapi teks eksposisi ini lebih ditekankan gagasannya. Gagasannya itu berupa gagasan umum dan gagasan penjelas. Gagasan umum adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan penjelas adalah ide pendukung dari sebuah gagasan umum. Gitu. Nah, gagasan itu dibagi menjadi 3. Untuk menentukan gagasan dan umum dan gagasan penjelas, itu caranya 3 ini, yaitu paragraf. Yang pertama paragraf deduktif. Gagasan umumnya itu terletak di awal paragraf. Kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan penjelas. Sedangkan paragraf induktif, maka gagasan umumnya di akhir paragraf, sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya itu merupakan gagasan penjelas. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran berarti gagasan umumnya di awal dan di akhir paragraf. Berarti kalimat-kalimat setelah kalimat awal itu merupakan gagasan penjelas, kemudian nanti di akhir kalimatnya itu juga merupakan gagasan umum. Jadi kalimat pertama gagasan umum, kalimat kedua terakhir juga gagasan umum. Yang di tengah-tengah itu gagasan penjelas. Toyib, mari kita periksa. Ini yang satu paragraf ya.
Satu paragraf berarti ada gagasan umum dan gagasan penjelas. Gagasan umumnya mana? Gagasan umum bisa dilihat dengan cara deduktif, induktif, dan campuran. Lihat, kalau mau menentukan gagasan umum, maka yang antum baca hanya di kalimat awal dan akhir saja. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Titik. Bumi mengalami masalah yang serius. Lanjut, kalimat akhir. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan populasi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari hal itu dapat dibayangkan. Kira-kira itu menyimpulkan tidak? Tidak. Tidak ada kalimat menyimpulkan di akhir. Karena tidak ada kalimat menyimpulkan, biasanya kan kalau yang induktif ada kata jadi, oleh karena itu begitu ya. Dari hal itu tidak menyimpulkan ya, dari hal itu tidak menyimpulkan. Jadi itu adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi ini tidak menyimpulkan, sehingga kalimat utama atau gagasan umumnya ada di awal kalimat. Ini merupakan paragraf deduktif. Ini paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf yang ini. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan ini itu segala macam. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan pertimbangan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini sudah para ahli menyimpulkan, dan namanya menyimpulkan di situ sudah jadi simpulannya begitu, jadi simpulan, sehingga di gagasan utama paragraf kedua ini adalah di kalimat pertama. Kan sudah menyimpulkan di awalnya itu. Jadi paragraf kedua adalah paragraf deduktif. Kemudian yang selanjutnya, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kalimat terakhir, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Kalimat akhir tidak menyimpulkan juga ya, maka gagasan utamanya ada di awal kalimat. Itu merupakan apa? Paragraf deduktif juga. Paragraf deduktif, paragraf deduktif, paragraf deduktif. Kemudian yang paragraf keempat, pada tahun 2005-2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang membangkitkan kondisi alam. Ya, bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh. Jadi ini menyimpulkan ya. Jadi menyimpulkan si bencana longsor sama banjir disebabkan sama apa? Perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam, sehingga gagasan utamanya terletak pada di akhir paragraf. Jadi yang paragraf keempat ini yaitu paragraf induktif. Selanjutnya, bencana alam lain menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta tahun 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Karena di sini di kalimat yang terakhir tidak ada kalimat menyimpulkan, hanya memisalkan, dia tidak menyimpulkan, maka kalimat pertama dari paragraf inilah yang merupakan gagasan utama. Berarti paragrafnya paragraf deduktif. Dan seterusnya sampai yang ada di sini. Ya, jadi begitu cara menentukan gagasan utama dan gagasan penjelas dalam sebuah teks, baik itu teks eksposisi maupun teks-teks yang lainnya. Thayyib. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, maka anak akan berikan tugas. Nah, tugasnya masih sama. Tugasnya ini ya, perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Ini. Ya, jadi tugasnya yang ada di sini, upaya melestarikan lingkungan hidup. Mana dia? Upaya melestarikan lingkungan hidup nih ya.
Ini ada tugasnya upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, bacalah teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Karena antum sudah dibagi bukunya, jadi ada di buku ya, upaya melestarikan lingkungan hidup ini, teksnya ada di buku. Analisislah kebahasan teks tersebut berdasarkan hal berikut. Yang pertama, kata persuasif, makna denotasi, makna konotasi, serta gagasan umum dan penjelas. Nanti dibuat dalam bentuk tabel seperti yang tugas minggu lalu, Ini teksnya seperti ini ya. Ini dikumpulkan terakhir Sabtu ya. Nah, teksnya ini ya. Ini teksnya. Ya, kemudian selanjutnya ini. Baik. Maka pembelajaran kita hari ini karena sudah waktunya, ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.